Breaking news guys, timnas Indonesia sudah sampai di Cina. Dan menariknya adalah timnas Indonesia sudah sampai di China guys. Sampai daripada timnas Cina. Hal ini terjadi karena para pemain timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina guys, usai melawan Bahrain semalam. Dan AFC kembali menunjuk wasit yang berasal dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah lagi. Ini AFC kenapa wasit Timur Tengah lagi sih? Ya, Omar Al-Ali. Wasit ini habis cukup kita, kontroversi guys, karena wasit inilah yang memimpin pertandingan Bahrain ketika menang melawan Australia kemarin. Alamak. Omar Al-Ali itu berasal dari Uni Emirat Arab guys. Oke, kejap guys. Ini Omar Al-Ali ini yang memimpin Bahrain lawan Australia, yang mengenakan kartu merah kepada pemain Australia. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau sampai bila-bila begini ya, susah Indonesia ataupun sulitlah bagi Indonesia untuk ke peringkat yang seterusnya. Sekiranya wasit ini sama seperti wasit yang Indonesia lawan Bahrain itu. Tapi ini lebih kurang juga nih Omar Ali ini. Ketika Bahrain lawan Australia, dia kenakan kartu kan merah kepada pemain Australia, sehinggalah Bahrain menang lawan Australia itu. Jadi susah mau cakap guys kita. Dan ini akun media sosial aslinya dari Omar Al-Ali. Itu akun dia. Itu Omar Al-Ali. Jadi yuk bareng-bareng yuk kita bilang sama wasit ini agar dia bisa bersikap adil ketika timnas Indonesia melawan Cina besok. Pergi komen situ. Nanti kita komen sama-sama. Omar Ali. Nah, biar kecurangan seperti kita ketemu Bahrain kemarin tidak terulang lagi. Mulai dari sekarang yuk kita rame-rame silaturahmi dan follow tuh akun Omar Al-Ali. Oke, kita dan follow. Kalian bantu share juga nih konten aku yang ini agar semua fans timnas Indonesia tahu guys, akun media sosial resmi dari wasit yang akan memimpin pertandingan besok. Betul. Jadi gimana nih guys? Kalian optimis nggak timnas Indonesia meraih 3 poin di Cina? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Baru pulang Jumatan buka Instagram, tiba-tiba lihat beginian. Aduh. Omar Al-Ali, wasit asal Uni Emirat Arab, akan pimpin laga Cina versus Indonesia. Lagi-lagi wasit asal Timur Tengah. Kami udah trauma. Trauma kita. Macam mana nih ya? Woi AFC, emang wasit itu semua asal dari Timur Tengah ya? Asia itu luas, ada Jepang, ada Australia, ada Korea. Kenapa yang selalu jadi wasit itu kebanyakan asalnya Timur Tengah? Kejadian lawan Bahrain itu bukan pertama kalinya timnas Indonesia itu selalu dirugikan wasit asal Timur Tengah. Udah sering. Makanya aku tuh paling males kalau udah timnas main itu wasitnya asal Timur Tengah. Itu pasti ada kontroversi di laganya. Emang bener kata-kata orang, AFC ini singkatannya Arab Football Confederation, bukan Asian Football Confederation. AFC Mafia. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikutnya pernyataan dari Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI Indonesia. Oke, Bapak Erick Thohir. Lupakan Bahrain, fokus ke laga berikutnya. Oke, lupakan Bahrain ya. Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada tanggal 15 Oktober 2024. Ini ya dari Pak Erick Thohir ya sebagai Ketua Umum PSSI ya. Lupakan laga Bahrain. Oke, ya. Fokus laga berikutnya melawan China. Betul? Kita satukan dukungan, kita satukan kekuatan, kita satukan fokus untuk mendukung timnas Indonesia melawan China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita harapkan, kita doakan ya agar para pemain Insya Allah kita doakan guys Indonesia pada tanggal 15 bermain dengan sekuat tenaga agar bisa mendapatkan poin penuh saat melawan China nanti ya. Kita harapkan sekali lagi semoga timnas Indonesia dapat berbicara banyak pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tiba di Guangdong, China, disambut supporter dan gadis cantik China. Wow, sudah sampai guys. Supporter Indonesia, warga lokal dan gadis cantik China juga ikut menyambut dan ikut berfoto selfie. Timnas Indonesia tiba di Guangdong setelah menempuh perjalanan lebih pendek dibandingkan China saat menuju ke Guangdong. Timnas Indonesia telah tiba di Guangdong, China setelah menempuh jarak lebih dekat saat berlaga melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Guangdong.
Timnas Indonesia menjalani 2 laga tandang dalam rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oktober setelah melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Indonesia akan melawan China di Qingdao 5 hari kemudian atau tepatnya 15 Oktober 2024. Jarak Riva Stadion Bahrain tempat berlangsungnya duel Bahrain versus Indonesia menuju Qingdao yaitu 6.599 jauh juga, guys. km. Jarak Gila, ini terbilang jauh, terlebih jauh. menimbang Qingdao bukan ibu kota, sehingga penerbangan menuju ke sana harus dilalui dengan beberapa kali transit. Berapa kali transitnya? Kemudian mendorong PSSI menggunakan pesawat charter demi memudahkan proses transfer pemain. Oh, ini pesawat dari Bahrain menuju Qingdao, China. khas, guys. Dengan Indonesia menggunakan siap menggunakan pesawat timnas charter. Indonesia bisa mempersingkat waktu tempuh dan tidak perlu melakukan transit. Betul. Menariknya, jarak yang ditempuh timnas Indonesia menuju Qingdao justru lebih pendek dibanding jarak yang harus ditempuh China saat pulang ke Qingdao sebelum menjamu Indonesia. China lebih dulu tandang menghadapi Australia di Adelaide. Ini guys, ini Bapak Erick Thohir, dia punya semangat itu, yang dia betul-betul ingin melihat pemain ini supaya pemain ini ada kebugaran, santai, stamina dia stabil. Jadi digunakanlah pesawat khas ataupun pesawat khusus untuk timnas Indonesia, pesawat charter ya. Jadi sangat bersyukur sebenarnya Indonesia punya ketum seperti Bapak Erick Thohir ini yang dia hanya 1 dalam 1.000.000, lebih kurang gitu ya. Banyak sudah kita lihat ketua-ketua umum di mana-mana negara lah, bukan saja di Indonesia. Tapi tidak seperti apa yang Bapak Erick Thohir lakukan ini. Sangat dia punya semangat perjuangan tuh untuk berkorban apa saja dari segi tenaga wang ringgit dan juga harta bendanya semata-mata untuk membina timnas Indonesia ini dengan lebih baik, dan juga dia ini diingati lah dia punya jasa-jasa ini. Dan ini sebenarnya keinginan Bapak Erick Thohir, ingin timnas Indonesia ini ke Piala Dunia. Itu sih target dia ini. Oke. Jarak tempuh Adelaide menuju Qingdao berjarak 8.112 km. 8.000. Jarak tersebut lebih jauh, sekitar 1.500 km dibanding jarak yang jauh dibutuhkan nih Indonesia menuju Qingdao. Setelah tiba di Qingdao, China, timnas Indonesia disambut mungkin 2-3 kali transit ya kalau pakai yang sudah ada di sana. pesawat tak lain. main-main, jumlah supporter Indonesia yang menyambut bisa dibilang sangat banyak. Supporter Indonesia ini guys, betul-betul lah ada di mana-mana. Di Arab pun banyak, di sini pun lagi lah sudah menantikan timnas Indonesia. Di China, di Qingdao ni dia macam satu tempat bandar yang luar sikit daripada Guangzhou itu. Jauh. Jadi ini dia macam kalau di Jakarta dia macam jauh sana di Medan. Nah, begitulah lebih kurangnya. Tapi ada juga pendukung tegar timnas Indonesia kan. Mereka adalah tengok. mahasiswa dan TKI di sana, mahasiswa, pelajar, dan juga para wisatawan, supporter yang datang. Dan ingin mendukung timnas Indonesia. Hebat lah. Semua terharu dan gila serta bahagia meski sebelumnya timnas Indonesia harus dicurangi oleh wasit di Bahrain. Tak sedikit dari supporter yang meminta foto dan tanda tangan. Uniknya lagi, banyak juga warga lokal China yang ikut menyambut para pemain timnas Indonesia. Mereka para gadis cantik China yang ingin mendapat tanda tangan dan berfoto bersama para pemain timnas Indonesia. Mantap. Salah satu catatan menarik lainnya adalah China pergi ke Australia dengan pesawat komersil. Nah, beberapa pemberitaan bahkan menyatakan China bahwa pakai China duduk di pesawat kelas komersil sejak. Bila situasi yang sama kembali terjadi, tentu China akan menempuh perjalanan yang melelahkan untuk pulang ke rumah. Hal ini bisa jadi keuntungan bagi timnas Indonesia dari segi kebugaran pemain. Nah, itulah. Kita doakan bersama semoga timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas China dan pulang dengan membawa 3 poin. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, itulah beberapa pandangan pendapat warga netizen ya terkait dengan Indonesia akan melawan China, dan kekhawatiran kita sekali lagi, wasit ataupun pengadil yang mengadili perlawanan ini adalah daripada Timur Tengah juga, Omar Ali. Jadi sekarang ini guys, seperti yang dikatakan oleh netizen ini tadi, lebih baik kita pergi ramai-ramai
follow Instagramnya dan kita nyatakan bahwa mengadili perlawanan China dengan Indonesia ni seadil-adilnya. Kita tulis ya di ruang komentarnya itu, jadi supaya mungkin dia akan dapat sedikit provokasi secara psikologinya, dia mengadili perlawanan itu dengan baik. Jadi sekarang ini pengikutnya baru 1,000 tadi kan, pengikut wasit Omar Ali ini. Tetapi ini memang kita risau guys, memang risau. Karena dia yang mengadili Bahrain lawan Australia dan Bahrain ketika itu menang. Dia mengenakan kartu merah kepada pemain Australia karena sedikit pancingan dari pemain Bahrain itu. Walaupun begitu, walaupun pancingan itu tidaklah yang terlalu berat ya, tetapi wasit ini bisa saja mengenakan kartu merah kepada pemain lawan. Itu yang terjadi kepada Australia. Jadi Indonesia harus berhati-hati ya dengan keadaan ini, dan ini kita punya peluang ataupun kita punya rasa ingin membantu timnas Indonesia ini. Kita pergi akaun Omar Ali Instagramnya, kita tulis DM dia kah, kita pergi tulis di ruang komentar kah, bagi tahu mengadili perlawanan Indonesia dengan China itu dengan lebih adil dan saksama. Okey, itu mungkin dapat membantu sedikitlah. Omar Ali itu dapat melihat mungkin mesej-mesej, komentar-komentar daripada warga netizen sebegitu. Jadi Bapak Erick Thohir juga sudah mengatakan lupakan perlawanan dengan Bahrain dan move on, fokus perlawanan dengan China. Seandainya Indonesia menang, Indonesia dapat 6 poin. Masih lagi bisa untuk ke peringkat seterusnya, masih lagi ada peluang karena selepas ini Indonesia akan bermain di GBK. Itu adalah kandang keramat bagi timnas Indonesia, dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi guys ya. Jangan kita putus doa, teruskan semangat walaupun kita dianiaya, walaupun kita dicurangi, kita tetap memberi dukungan dan semangat yang tidak putus-putus kepada timnas Indonesia ini. Semoga setiap doa kita itu mungkin ada yang termakbul dan mendapat keredaan dan diberkati. InsyaAllah Indonesia akan memenangi perlawanan seterusnya dan mendapat poin yang berharga untuk Indonesia guys. Jadi Indonesia sudah sampai di Guangzhou, China. Bagaimana pengorbanan Bapak Erick Thohir menyediakan pesawat khas, tidak seperti tim-tim negara lain, hanya pesawat komersial. Spesial bagi Indonesia, punya pesawat khas yang terus terbang tanpa melelahkan, tidak memenatkan, menjaga kebugaran, stamina supaya stabil dengan hanya satu jarak perjalanan saja, yang daripada transit, tetapi dengan pesawat khas itu daripada Bahrain terus ke Guangzhou sampai. Jadi pemain dapat berehat seketika, dapat menstabilkan stamina mereka, dan mereka juga akan berusaha bersungguh-sungguh dengan bantuan yang diberikan oleh Bapak Erick Thohir ini. Sudah tentu semua pemain akan memberikan yang paling terbaik demi untuk negara Indonesia guys, dan semua supporter-supporternya. Okey, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.